Jelang Ramadan, aktivitas di Terminal Alam Barajo Kota Jambi mulai meningkat. Sungai Batanghari kembali meluap dan menggenangi pemukiman warga di Muaro Jambi. KPU Provinsi Jambi kembali membuka kotak hasil pleno Sarolangun untuk penyandingan data. Selamat sore saudara, hari ini 10 Maret 2024 Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama yang sudah kami sajikan di awal tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, aktivitas di Terminal Alam Barajo Kota Jambi mulai ramai. Penumpang didominasi masyarakat Provinsi Jambi dengan tujuan Pulau Jawa. Jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, aktivitas di Terminal Alam Barajo Jambi mulai dipadati pemudik. Aktivitas itu terlihat dari banyaknya para penumpang yang bepergian dan berdatangan menggunakan bus angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), baik dari Provinsi Jambi tujuan Pulau Jawa maupun sebaliknya. Salah seorang pegawai perusahaan otobus Arsil mengatakan, sejak beberapa hari lalu pihaknya memberangkatkan 2 armada setiap harinya dengan tujuan Pulau Jawa. Saat ini harga tiket masih normal di harga Rp430.000 untuk tujuan Jakarta dan Rp450.000 tujuan Jawa Barat. Kalau sekarang posisinya normal-normal, mungkin kalau seminggu ke depan mungkin ada lonjakan itu, Pak. Dalam satu hari itu berapa orang? Kalau sekarang ada satu hari 50-60 lah. Itu berapa armada Pak dalam sehari? 2 armada, kita 2 armada yang ke arah ke Bogor, Jambi Bogor, Jambi Bandung, 2 armada. Kalau Jambi Bandung, Bandung Jambi itu hampir sama aja. Berdasarkan data Kepala Koordinator Terminal Alam Barajo, jumlah bus yang berangkat, transit dan datang dalam 3 hari terakhir berjumlah 32 bus dengan jumlah penumpang 158 orang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hari ini Kanwil Kemenak Provinsi Jambi melakukan Rukyatul Hilal penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah. Dan saat ini untuk posisi hilal berada di atas ufuk dengan ketinggian 0 derajat lebih. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Joko Prasetyo. Selamat sore Joko. Joko, di mana untuk lokasi pemantauan hilal dan apakah sore hari ini sudah mulai dilakukan begitu? Baik, terima kasih. Dapat saya laporkan bahwa hari ini Kanwil Kemenak Provinsi Jambi tengah melakukan persiapan Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal yang bertepat di MTS Model Kota Jambi di kawasan Teho. Untuk saat ini bahwasanya Kemenak Provinsi Jambi tengah melakukan persiapan, yaitu dengan menyiapkan berbagai alat seperti teleskop untuk melakukan pemantauan hilal tersebut. Alat itu menggunakan lensa atau kamera yang bisa nantinya melihat hilal. Untuk sementara ini dapat saya laporkan bahwa dari informasi sementara posisi hilal di Provinsi Jambi saat ini berada di atas ufuk dengan ketinggian 0 derajat. Untuk sementara ini bahwa 0 derajat ini sudah di atas ufuk namun belum mencukupi kriteria untuk penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah, sehingga keputusan ini nantinya akan diserahkan ke pemerintah pusat sebagai bahan laporan dan pertimbangan apakah awal Ramadan ini bisa ditetapkan pada esok Senin pada 11 Maret 2024 ataupun Selasa 12 Maret 2024. Namun untuk saat ini pemerintah dan unsur terkait lainnya masih menyiapkan berbagai alat dan saat ini kondisi masih terpantau sepi, namun pemantauan hilal baru akan dilakukan nanti sekitar pukul 5 sore hingga pukul 6 sore atau menjelang matahari terbenam.
Sementara ini hilal masih sangat kecil dan kemungkinan besar itu hilal tidak akan terlihat di Provinsi Jambi. Namun untuk keputusan awal Ramadan nantinya akan diserahkan ke pemerintah pusat atau Kemenak RI. Terima kasih. Demikian kembali ke studio. Baik, Joko, untuk kondisi cuaca saat ini di tempat Anda berada di lokasi penentuan hilal seperti apa dan apakah ini bisa mengganggu untuk penetapan hilal sendiri di sana, Joko? Ya, baik. Untuk saat ini kondisi cuaca di Kota Jambi sedikit mendung sehingga ini memang berdampak sedikit kepada pemantauan hilal karena posisi hilal yang sangat kecil maka potensi awan atau mendung itu bisa tertutup karena sehingga hilal tidak akan terlihat. Dan ini sempat juga terjadi hujan rintik yang sebelum pemantauan hilal ini terjadi di Kota Jambi karena memang untuk situasi saat ini di Kota Jambi sendiri bakal terjadi hujan dalam beberapa hari ke depan menurut dari perkiraan BMKG Provinsi Jambi sendiri. Baik, Demikian. Joko, nantinya akan melibatkan siapa saja untuk penentuan hilal di sana? Baik, untuk penentuan hilal ini sendiri melibatkan dari unsur terkait seperti PBNU, kemudian dari Kementerian Agama Provinsi Jambi itu sendiri yang nantinya juga akan dilakukan Zoom meeting dengan pemerintah pusat atau Kementerian Agama Republik Indonesia pada pukul 19.00 malam nanti. Di mana saat inilah keputusan dari penetapan awal Ramadan ini jatuh pada hari Senin besok atau hari Selasa 12 Maret 2024. Untuk saat ini pemerintah daerah sendiri masih belum bisa memastikan meskipun posisi hilal itu berada di atas ufuk karena penetapan awal Ramadan sendiri itu dilakukan oleh Kementerian Agama tersebut. Sehingga untuk saat ini dapat dipastikan bahwa sementara ini hilal di Provinsi Jambi tetap tidak terlihat. Terima kasih. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Joko Prasetyo yang melaporkan langsung terkait dengan posisi hilal di Provinsi Jambi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Pemirsa, kita ke sorotan lainnya. Ketersediaan sejumlah kebutuhan pokok di Perum Bulog di Kerinci saat ini mencukupi. Ketersediaan pasokan tersebut diprioritaskan untuk bisa menghadapi lonjakan permintaan selama bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri nanti. Kepala Kantor Bulog Cabang Kerinci, Romi Victarose memastikan ketersediaan kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng aman dan mencukupi selama bulan suci Ramadan. Untuk ketersediaan kebutuhan pokok seperti beras di gudang Bulog mencapai 415 ton dan 2.400 ton masih dalam perjalanan. Sementara persediaan minyak goreng mencapai 33.000 liter, gula 15 ton, dan tepung terigu 2 ton. Jumlah ketersediaan yang ada dipastikan mampu memenuhi permintaan masyarakat yang meningkat, baik menjelang dan pasca Ramadan, serta Hari Raya Idul Fitri 2024. Bulog sendiri saat ini untuk ketersediaan stok puasa hingga Lebaran nanti kita cukup. Artinya untuk beras sama kondisi beras stok sekarang ini ada 415 dan tahap pengiriman atau dalam perjalanan ke Bulog Sungai Penuh sebanyak 2.400 lagi, yaitu 2.100 dari Bulog Palembang dan 300 ton dari Jambi. Romi Victarose menambahkan, ketersediaan yang ada di gudang Bulog juga diperuntukkan pada program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang digencarkan pemerintah untuk menekan harga komoditas bahan pokok di pasaran. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Sengeti Kabupaten Muaro Jambi masih terpantau tinggi. Tingginya harga sembako itu telah berlangsung sejak awal tahun lalu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Azam Afnan. Selamat sore, Azam. Bagaimana pantauan harga kebutuhan masyarakat di pasar Sengeti hingga sore hari ini? Ya, Ansol, terima kasih. Ya, pemirsa, dapat saya laporkan bahwa pantauan harga bahan pokok jelang Ramadan 1445 Hijriah di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi masih cukup tinggi. Seperti cabai merah di harga Rp75.000 per kilogram. Kemudian untuk harga bawang merah sendiri masih dijual Rp35.000 per kilogram. Untuk bawang putih sendiri masih terbilang cukup tinggi, yakni masih dijual
Rp36.000 per kilogram. Selain masih tingginya, terdapat sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan pada hari ini di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi, seperti harga cabai rawit yang semula ataupun satu hari sebelumnya dijual di harga Rp50.000, namun hari ini naik menjadi Rp55.000. Selain cabai rawit, ada juga kenaikan pada harga daging ayam potong yang hari ini dijual Rp38.000 dari satu hari sebelumnya dijual Rp36.000. Kenaikan harga ini difaktori dengan minimnya ketersediaan dari distributor yang ada di Kota Jambi. Barang bahan pokok yang ada di Pasar Sengeti ini didatangi langsung dari Kota Jambi karena wilayah Muaro Jambi yang menghasilkan produk cabai saat ini terendam banjir yang masih melanda di beberapa wilayah di Muaro Jambi. Kemudian untuk harga beras sendiri masih cukup stabil, di mana untuk jenis premium masih dijual Rp16.000 per kilogram. Harga ini sudah berlangsung sejak di awal tahun kemarin. Untuk harga beras medium sendiri di harga Rp14.500. Menghadapi bulan Ramadan tahun ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sendiri telah mensiagakan beras di Bulog, yaitu sebanyak 42 ton beras yang ada di Bulog Jambi. Beras ini dapat digunakan apabila ada lonjakan harga beras yang cukup signifikan di pasar tradisional yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Sejauh ini berdasarkan koordinasi kami tadi pagi bersama Kadis Ketahanan Pangan, 42 ton beras tersebut belum dapat digunakan karena harga beras di wilayah Muaro Jambi masih stabil. Ya, Amsal. Ya, memang kalau beras tadi memang sudah diantisipasi, lalu seperti apa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok lainnya agar tetap aman dan juga terjangkau selama Ramadan? Ya, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sendiri bersama unsur Forkopimda melakukan rapat rutin pada setiap pagi Senin setelah mengikuti Zoom bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda juga melakukan rapat terkait dengan evaluasi ketersediaan dan distribusi bahan pokok yang ada di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Memastikan ketersediaan aman dan distribusi lancar telah dilakukan pemerintah semenjak adanya lonjakan harga bahan pokok sejak awal tahun kemarin. Berdasarkan statement yang disampaikan penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansa pada tanggal 5 Maret kemarin, pemerintah setempat bersama Forkopimda akan melakukan pemanggilan terhadap pengusaha bahan pokok. Pemanggilan ini untuk memastikan tidak adanya penimbunan barang yang dilakukan oleh pihak yang tidak diinginkan. PJ menegaskan apabila menemukan pihak yang melakukan penimbunan ataupun penyimpanan barang menghadapi bulan suci Ramadan ini akan dikenakan sanksi tegas berupa pidana. Namun untuk sejauh ini berdasarkan pantauan di lapangan, harga masih relatif cukup tinggi dan pemerintah sendiri telah mensiagakan anggaran BTT ataupun biaya tidak terduga sebesar Rp1 miliar pada APBD murni di tahun ini. Anggaran ini dapat digunakan untuk menstabilkan harga apabila mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Anggaran tersebut masih bernilai 1 miliar, maksudnya belum digunakan hingga saat ini karena ketersediaan masih ada dan aman hingga hari ini. Ya, Ansal. Ya, selain antisipasi dengan anggaran, lalu apakah pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sudah melakukan intervensi pasar? Karena memang harga sembako ini sudah mengalami kenaikan dari awal tahun kemarin, Azam. Ya, pada Jumat kemarin, pemerintah melalui Disperindak telah melakukan sidak ke pasar, terutama di Pasar Jambi Kecil yang ada di Kecamatan Marosebo, melihat langsung kondisi harga bahan pokok yang ada di pasar. Dari pantauan tersebut, menurut pemerintah masih stabil sehingga anggaran belum bisa digunakan.
pemantauan tidak hanya dilakukan satu pasar, namun di semua pasar tradisional yang ada di 11 kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi. Pemantauan ini dilakukan oleh tim TPID Muaro Jambi dan instansi terkait ataupun OPD terkait yang dilakukan di setiap hari maupun hari libur seperti hari Minggu hari ini. Ya, Ya, baik. Ansal. Terima kasih Azam Afnan atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, permintaan kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Batanghari diprediksi meningkat pada Ramadan nanti. Namun, pemerintah kabupaten yakin ketersediaan bahan pokok cukup memadai sampai Lebaran Idul Fitri mendatang. Selama bulan Ramadan, biasanya kebutuhan bahan pokok di tingkat konsumen akan terjadi peningkatan permintaan, meski di tengah kondisi jual yang masih cukup tinggi. Namun demikian, tim pengendali inflasi daerah Batanghari meyakini harga sejumlah bahan pangan ini akan berangsur turun dengan sendirinya, terlebih pada saat Ramadan nanti. Bahkan untuk ketersediaan bahan pokok diyakini akan tercukupi hingga Lebaran Idul Fitri. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Peternakan Batanghari, Farizal, mengatakan dari hasil pengecekan bahan pokok di pasaran beberapa waktu lalu, stok pangan di pasar cukup banyak. Selain pasokan dari luar daerah, juga terdapat pasokan bahan pangan lokal yang dijual di pasar, seperti jenis sayur mayur maupun berbagai jenis ikan air tawar. Kami sudah sidak ke beberapa tempat, antara lain ke pasar daging. Dagingnya ada kenaikan, itu yang daging. Kemudian yang beras, alhamdulillah stabil. Cabai yang agak naik dikit ya. Kita melihat sumber dari bahan pangan. Pengecekan secara rutin akan terus dilakukan pemerintah daerah guna memastikan tidak ada kelangkaan terhadap bahan pokok khususnya selama Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan sidak ke Pasar Tanjung Bajuri, Kota Sungai Penuh. Kegiatan tersebut untuk bisa memastikan stabilitas harga serta untuk ketersediaan bahan pokok. Menjelang Ramadan, pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan sidak di Pasar Tanjung Bajuri. Sidak dilakukan untuk mengecek ketersediaan bahan pokok serta menjaga stabilitas harga. Pada kegiatan tersebut, Wali Kota Sungai Penuh melakukan pengecekan ke sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional, mulai dari pedagang cabai, beras, daging, ayam, dan telur. Berdasarkan hasil sidak, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Tanjung Bajuri ada yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengatakan, untuk harga cabai merah mengalami penurunan dari sebelumnya Rp78.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam mengalami kenaikan sebelumnya Rp38.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga daging sapi relatif stabil yakni Rp140.000 per kilogram. Ahmadi Zubir menyampaikan, selama bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Sungai Penuh akan menjamin ketersediaan stok bahan pokok hingga Hari Raya Idul Fitri. Pergerakan harga dan harga standar semua bahan pokok yang ada di Kota Sungai Penuh ini memang yang selama ini dilaporkan kalaupun ada pergerakan itu hanya naik turunnya sedikit sekali. Dan pada hari ini kita melihat kondisi real yang ada di Pasar Tanjung Bajuri. Alhamdulillah sebagaimana apa yang dilaporkan sama. Selain melakukan sidak di Pasar Tanjung Bajuri, Pemkot Sungai Penuh juga melakukan sidak di Gudang Perum Bulog wilayah Kerinci. Sidak dilakukan untuk mengecek ketersediaan beras dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Fahlan Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim gabungan menggelar razia pekat di Kecamatan Morosyak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi menggelar doa bersama. Doa dipanjatkan untuk keluarga dan kerabat yang telah wafat. Ratusan masyarakat bersama tokoh agama di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, antusias mengikuti doa bersama menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Doa bersama yang rutin digelar setiap tahunnya ini ditujukan kepada keluarga yang telah wafat. Sebelum mengirim doa untuk leluhur, keluarga, sahabat, dan kerabat yang telah meninggal dunia, warga membaca surat Yasin, tahlil, dan berzikir bersama. Kemudian dilanjutkan dengan saling memaafkan. Doa bersama ini menjadi salah satu keberagaman budaya yang dilaksanakan umat Islam di Kabupaten Muaro Jambi dengan penuh kebahagiaan. Melalui tradisi doa bersama ini, masyarakat berharap mereka dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan dengan penuh keberkahan. Bulan suci Ramadan, sekaligus mengirimkan doa bagi orang-orang tercinta yang telah mendahului. Melalui kegiatan doa bersama ini, masyarakat juga dapat mempererat jalinan silaturahmi dan kebersamaan dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bungo bersama ratusan warga menggelar pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang mengelilingi jalan utama kota Muaro Bungo. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar pawai obor. Kegiatan ini merupakan tradisi rutin yang digelar setiap tahunnya bersama seluruh elemen masyarakat. Bupati Bungo Masuri mengatakan, pawai obor ini sebagai seruan untuk menyemarakan bulan suci Ramadan dan meningkatkan keimanan bagi umat Islam. Mas Huri mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang turut menyemarakan pawai obor. Pawai obor ini juga diikuti oleh seluruh siswa dan siswi mulai dari tingkat SD hingga SMA serta para santri. Pawai obor yang mendapat pengawalan aparat TNI dan Polri ini dimulai dari rumah dinas Bupati, mengelilingi pasar bawah dan berakhir kembali di depan rumah dinas Bupati. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Tim gabungan melakukan penyisiran di sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Razia itu digelar untuk memberantas penyakit masyarakat menjelang bulan suci Ramadan. Menjelang bulan suci Ramadan, tim gabungan Satpol PP bersama TNI Kodim 0419 Tanjab serta Sabara Polres Tanjung Jabung Timur menggelar operasi terkonsentrasi di berbagai wilayah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Operasi tersebut menargetkan untuk menindak kegiatan kriminal seperti premanisme, prostitusi, dan distribusi minuman beralkohol ilegal. Kasatpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Timur Zul Faisal mengatakan, tim gabungan berhasil mengamankan 1 ember besar minuman beralkohol jenis tuak di salah satu lapo tuak yang ada di Kecamatan Muara Sabak Barat. Minuman keras jenis tuak itu diamankan setelah tim gabungan melakukan penyisiran dan pengintaian. Selain mengamankan minuman beralkohol, petugas juga menemukan 4 pasangan yang berada di dalam kamar di salah satu hotel yang ada di Kecamatan Muara Sabak Barat. Terhadap masyarakat yang didapati melakukan pelanggaran, petugas gabungan memberikan surat pernyataan dan memanggil pihak keluarganya untuk diberikan peringatan. Selain kami berpatroli keliling, kami juga melaksanakan sidak di beberapa tempat usaha yang ternyata ada beberapa tempat usaha yang melanggar dari peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, yaitu adanya peredaran atau penjualan tuak, dan juga tadi kami di salah satu penginapan menemukan pasangan bukan suami istri yang sah di beberapa kamar pada satu penginapan. Razia ini akan terus dilakukan untuk mewujudkan suasana aman dan nyaman pada bulan suci Ramadan. Masyarakat yang terjaring razia dikenai wajib lapor 20 kali. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, untuk bisa menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di bulan suci Ramadan, jajaran Kepolisian Resort Batanghari meningkatkan patroli pada malam hingga saat sahur. Dan tidak hanya itu saja, polisi juga melarang adanya aktivitas sahur on the road. Selama bulan Ramadan, jajaran Polres Batanghari akan meningkatkan patroli saat malam hari serta waktu sahur untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, polisi juga telah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas sahur on the road dikarenakan bisa berpotensi memicu tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan tidak kondusif. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto meminta peran serta orang tua untuk selalu mengawasi anaknya, terlebih ketika berada di luar rumah. Pada pelaksanaan patroli, sejumlah personil akan diturunkan untuk memantau situasi Kamtipmas di sepanjang ruas jalan yang ada di Muara Bulian selama Ramadan. Peningkatan patroli tidak hanya dilakukan di Polres saja, namun juga berlaku di setiap jajaran Polsek agar situasi keamanan di wilayahnya tetap terjaga. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, tinggi muka air yang menggenangi pemukiman rumah warga di Kabupaten Muara Jambi kembali naik. Peningkatan debit air ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang terus terjadi dalam 1 pekan terakhir ini. Meski sempat surut, namun kini debit air yang menggenangi pemukiman rumah warga di Desa Muara Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi kembali naik. Intensitas curah hujan yang meningkat di wilayah tersebut diperparah dengan kiriman air dari bagian hulu, menjadi pemicu luapan air Sungai Batanghari ke pemukiman warga. Warga harus menggunakan perahu untuk beraktivitas di luar rumah karena kondisi air yang tinggi. Ketinggian air bervariasi mulai dari 20 cm hingga 1 meter. Tidak hanya rumah, banjir juga menggenangi fasilitas pendidikan. Salah seorang warga, Marlina, mengatakan bencana banjir yang telah melanda sejak awal tahun lalu sempat mengalami 4 kali pasang surut. Hari ini kayaknya nambah lagi, kemarin kan udah surut, hari ini naik lagi, karena dari semalam kan hujan Pak, sampai hari ini. 3, 7, sama 8, 9, itu yang kena banjir. Luapan Batanghari itu pun kiriman dari daerah Uluan Pak, Bungo, Kabupaten Bungo, Merangin, limpahan dari sana airnya. Para korban banjir berharap ada bantuan dari pemerintah terutama sembako untuk kebutuhan sehari-hari, terlebih menghadapi bulan suci Ramadan. Bencana banjir yang berkepanjangan berdampak buruk terhadap mata pencaharian mereka yang sebagian di bidang pertanian dan perkebunan. Pasalnya, lahan yang digarap warga juga tergenang air luapan Sungai Batanghari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kondisi air Sungai Batanghari yang sangat berfluktuatif, rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam. Dan tak hanya banjir saja, fluktuasi air Sungai Batanghari juga rentan menyebabkan longsor. Pasang surut air Sungai Batanghari masih terus terjadi. Kondisi ini sangat dikhawatirkan memicu terjadinya ancaman bencana. Selain banjir, ancaman longsor juga dapat terjadi di tengah fluktuasi air Sungai Batanghari. Masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai diimbau untuk waspada ancaman bencana dengan mengurangi aktivitas atau kegiatan di dekat aliran sungai. Saat ini, tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Batanghari terus melakukan pemantauan ketinggian muka air. Ada beberapa wilayah yang masih tergenang luapan air sungai, salah satunya di Kecamatan Marosebo Ulu. Masyarakat yang berada di daerah aliran sungai tetap mewaspadai kondisi pasca banjir, meluap hingga penurunan itu potensi-potensi yang sering terjadi itu longsor tebing sungai. Kemudian karena aktivitas warga akan meningkat kembali, curah hujan juga masih berpeluang tinggi. Pemerintah Kabupaten Batanghari hingga saat ini masih memberlakukan status tanggap bencana banjir, mengingat masih tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah Batanghari. Ari Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, salah seorang seniman Kerinci konsisten melestarikan budaya lewat karya musik. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.
Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, menindaklanjuti adanya temuan pergeseran suara DPR RI pada rapat pleno tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Tebo dalam waktu dekat akan memanggil PPK 2 kecamatan untuk dimintai keterangan terkait dengan temuan tersebut. Temuan pergeseran suara calon DPR RI dari Partai Demokrat terus bergulir di Kabupaten Tebo. Saat ini untuk menindaklanjuti temuan dugaan pergeseran suara, Bawaslu Kabupaten Tebo sudah melakukan registrasi bersama tim Gakumdu. Selain itu, dalam waktu dekat, Bawaslu Kabupaten Tebo juga akan memanggil PPK 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sumai dan Tengah Ilir. Ketua Bawaslu Faridatul Husni mengatakan, pemanggilan terhadap PPK 2 kecamatan tersebut untuk dimintai klarifikasi terhadap temuan pergeseran suara DPR RI Partai Demokrat saat rapat pleno tingkat Kabupaten Tebo. Jika dalam proses klarifikasi PPK terhadap temuan pergeseran suara memang terbukti, maka sesuai aturan pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 505 dan 551, para pelaku akan dikenakan sanksi penjara 2 tahun dan denda 24 juta rupiah. Nanti tentunya pasalnya akan berbeda kembali. Ketika itu terkaitan apabila ada oknum yang tertentu akan dalam pelaksanaan ini mencoba untuk menginstruksi dan lain sebagainya. Kita lihat nanti dalam pelaksanaan pengembangan klarifikasi. Tentunya kita ada tahapan yang harus kita lalui ketika memang itu sampai ke daerah kepidananya, ranah pidana hukum. Tentunya tahapan ini adalah masa tahapan klarifikasi penyidikan. Sebelumnya diketahui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo juga sudah memanggil para PPK untuk dimintai klarifikasi temuan pergeseran suara saat pleno tingkat kabupaten. KPU juga sudah memberhentikan sementara PPK 2 kecamatan agar para PPK fokus menjalani pemeriksaan. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarolangun mendistribusikan 180 kotak D hasil PPK ke KPU Provinsi Jambi. Hal ini karena adanya permintaan buka kotak yang disampaikan saksi partai politik di pleno tingkat Provinsi Jambi terkait hasil pleno beberapa kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun. Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sarolangun Muhammad Yamin mengatakan pihaknya melakukan pengawasan proses pengiriman atau pergeseran distribusi logistik ke KPU Provinsi Jambi. Hal ini dilakukan karena adanya permintaan dari para saksi partai politik seperti saksi dari Partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem, serta Partai Gerindra dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024 tingkat Provinsi Jambi. Para saksi partai politik dalam rapat pleno meminta KPU Provinsi Jambi membuka kotak suara D hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun. Muhammad Yamin menjelaskan berdasarkan klaim dan sanggahan dari para saksi parpol, adanya dugaan perubahan D hasil di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun. Para saksi partai politik mengklaim menemukan adanya perbedaan perolehan suara yang terjadi pada C hasil dan D hasil yang tidak sesuai berdasarkan pleno tingkat kecamatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Provinsi Jambi kembali membuka puluhan kotak hasil pleno dari Kabupaten Sarolangun. Hal itu dilakukan untuk penyandingan data karena adanya sanggahan dari Partai PDI Perjuangan dengan dugaan penggelembungan suara. Puluhan kotak hasil pleno rekapitulasi dari 3 kecamatan di Kabupaten Sarolangun kembali didatangkan oleh KPU Provinsi Jambi saat pleno tingkat provinsi pada Sabtu malam. Kotak hasil rekapitulasi itu tiba di Kota Jambi sekitar pukul 10 malam. KPU Provinsi Jambi langsung membuka hasil pleno Kabupaten Sarolangun dan disaksikan oleh Bawaslu dan berbagai saksi partai politik. Hal itu dilakukan untuk penyandingan data sanggahan dari Partai PDI Perjuangan yang menemukan kejanggalan adanya penggelembungan suara di 3 kecamatan di Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan pleno rekapitulasi terbuka, rapat pleno terbuka rekapitulasi di KPU Provinsi Jambi dari tanggapan yang diajukan oleh teman-teman saksi PDI Perjuangan, ada beberapa
beberapa TPS yang sudah disampaikan dan ternyata memang ada beda suara, dan itu akan kita perjelas melalui rekapitulasi ulang di TPS ini. Edison juga mengatakan penyandingan data ini sah dilakukan karena para saksi yang hadir juga memiliki data C hasil. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Beragam cara untuk menyampaikan cerita, pesan maupun keluh kesah, salah satunya melalui musik. Di Hari Musik Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Maret kemarin, musisi Jambi menyampaikan keluh kesahnya terhadap isu lingkungan. Pada tanggal 9 Maret, seluruh musisi di Indonesia merayakan Hari Musik Nasional termasuk di Provinsi Jambi. Beberapa panggung hiburan telah didirikan oleh para musisi di Jambi, salah satunya di Taman Budaya. Para musisi akan menggelar Green Student Movement sebagai sarana bagi kaum muda untuk lebih peka terhadap lingkungan. Kegiatan itu menampilkan musisi daerah Ismet Raja yang dikenal sebagai musisi rakyat. Dalam penampilannya, Ismet Raja selalu menampilkan musik dan lirik yang menyuarakan perjuangan orang-orang pedalaman hingga kisah nestapa dan harapan akan bumi yang lebih baik. Genre yang digandrunginya yakni musik folk yang merupakan musik tradisional menggunakan instrumen-instrumen akustik seperti gitar, tamborin, kacon, serta harmonika. 4 alat musik ini dimainkan oleh satu orang. Ismet mengatakan ketertarikannya menggandrungi genre folk karena jiwanya yang sadar akan kisah-kisah perjuangan orang dan isu lingkungan. Pada tahun 2018, dirinya mulai menggunakan nama panggung Ismet Raja Tengah Malam, di mana Ismet diambil dari nama lahirnya, sementara Raja adalah akronim rakyat jantan, dan Tengah Malam diartikan sebagai waktu yang paling baik dari waktu lainnya. Melalui musik, Ismet dapat menyampaikan isi hatinya terhadap persoalan-persoalan sosial maupun keluh kesah yang terjadi di masyarakat. Hari musik tersebut terus berkarya, terus mengapresiasikan musik-musik kita, khususnya lokal Indonesia. Ya, jadikanlah musik menjadi media buat kita menyampaikan keresahan, keluh kesah tentang problem negeri ini, tentang keadaan sosial di lingkungan kita sendiri, baik di hulu maupun di hilir, baik di kota maupun di desa. Folk di Indonesia masuk pada era 60-an. Memasuki era 80-an hingga 90-an, semakin banyak musisi yang mengusung genre musik folk, termasuk Ebit GAD. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tidak hanya dikenal melalui keindahan alam yang dimiliki, Kabupaten Kerinci juga memiliki kekayaan budaya yang menginspirasi para pelaku seni untuk menghasilkan berbagai karya, termasuk musik. Kabupaten Kerinci tidak hanya dikenal melalui keindahan alam yang dimilikinya, namun negeri sekepal tanah surga itu juga memiliki kekayaan budaya yang banyak menginspirasi para pelaku seni untuk membuat sebuah karya. Salah satunya adalah Saiful, seorang pemusik atau musisi senior kenamaan yang menuangkan kekayaan budaya daerah Kabupaten Kerinci ke dalam setiap syair lagu dan musik ciptaannya. Bahkan lagu miliknya yang terinspirasi dari cerita rakyat dengan judul Putai, kini dijadikan sebagai ikon sebuah daerah di Kecamatan Air Hangat. Saiful juga menjadi salah satu inisiator dan saksi pada perkembangan dunia musik di era modern. Saiful yang berkarya sejak tahun 1995 sudah mengeluarkan 10 album, dan ratusan lagu ciptaannya populer di kalangan masyarakat Kabupaten Kerinci, bahkan sampai ke negara tetangga. Yang terutama sekali saya mengangkat lagu dari cerita kerakyatan, ya, mengisahkan cerita yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama dari lagu tradisional. Dulu saya pernah angkat lagu tradisional, kemudian berjalan seiring waktu saya menggabungkan lagu tradisional menjadi lagu yang modern yang sesuai dengan zaman saat ini. Pada momentum peringatan Hari Musik Nasional tahun 2024, Saiful yang hingga saat ini masih konsisten berkarya, mengajak seluruh masyarakat terutama kalangan muda
untuk ikut terlibat dalam melestarikan kesenian sebagai warisan budaya luhur masyarakat di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, 9 Maret selalu diperingati sebagai Hari Musik. Dan pada tahun ini, para pemain musik rebana berharap perhatian pemerintah dalam menunjang dan juga mendukung kesenian musik tradisional Islami di tengah kemajuan musik barat. Rebana dikenal oleh masyarakat sebagai alat musik yang lekat dengan penyebaran agama Islam. Rebana adalah sejenis alat musik ketukan yang kental menyentuh perasaan, yang berbentuk bulat dengan bentangan kulit sesuai lingkarannya. Musik rebana biasanya dimainkan masyarakat untuk memeriahkan acara keagamaan hingga penyambutan tamu. Seni musik rebana merupakan salah satu musik tradisional yang harus dipertahankan oleh generasi muda. Mengenalkan musik rebana kepada remaja dinilai menjadi salah satu cara agar mereka tetap mempertahankan alat musik yang dapat menanamkan nilai budaya Islam di tengah perkembangan zaman. Salah seorang pengajar rebana, Ayu Suraya, mengatakan, menjadi bagian dari pelaku seni rebana menjadi suatu kebanggaan bagi setiap pemainnya karena dapat meneruskan warisan budaya. Pertunjukan seni musik rebana juga diiringi lagu Islami. Rebana mayoritas dimainkan oleh para kaum hawa. Di momen Hari Musik 10 Maret ini, diharapkan musik rebana tetap semakin eksis di tengah kemajuan musik Indonesia pada era digitalisasi. Dan saya berharap pemerintah dapat memberikan perhatian bagi grup rebana dengan memberikan bantuan alat berbana yang memadai. Hadirnya musik rebana juga menjadi siar peradaban Islam di Jambi. Setiap pukulan yang dimainkan akan saling mengisi satu sama lain sehingga menghasilkan nada yang enak didengar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo memperoleh penghargaan Adipura untuk keempat kalinya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo kembali memperoleh Piala Adipura untuk keempat kalinya. Saat tiba di Kabupaten Bungo, Piala Adipura keempat ini disambut dan diarak keliling kota Muara Bungo. Sebagai bentuk rasa syukur atas kembali diraihnya penghargaan Anugerah Piala Adipura yang keempat kalinya, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar pawai dan arak-arakan Piala Adipura. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, Piala Adipura yang diraih untuk keempat kalinya ini bukan hanya keberhasilan pemerintah Kabupaten Bungo saja, namun juga keberhasilan para petugas kebersihan Kota Muara Bungo yang telah berjuang siang dan malam demi keindahan Bungo. Secara pribadi dan atas nama pemerintah, mengapresiasi perolehan Piala Adipura tahun 2023 dan berharap seluruh masyarakat Kabupaten Bungo agar selalu menjaga, merawat, dan melindungi Kota Muara Bungo agar tetap menjadi kota yang bersih, nyaman, dan indah. Alhamdulillah, kita hari ini arak-arakan Piala Adipura yang keempat secara berturut-turut. Ini Tugu ini menjadi saksi ke depan bahwa kita di Bungo berkomitmen mengelola sampah dan itu diapresiasi oleh pemerintah pusat. Pertama, kita sampaikan apresiasi pada pemerintah pusat dan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo. Ini penghargaan ini buat masyarakat Kabupaten Bungo bahwa kita terus menjaga dan sadar tentang pengelolaan sampah ini. Sampah ini merupakan masalah kita bersama dan kita juga bersama-sama bagaimana mengelola sampah ini dengan baik. Arak-arakan Piala Adipura dimulai dari rumah dinas Bupati Bungo. Selain Bupati dan unsur Forkopimda, arakan juga diikuti puluhan petugas kebersihan kota. Arak-arakan Piala Adipura ini mendapat sambutan dan antusias masyarakat Kota Muara Bungo serta ratusan pelajar dari setiap sekolah di sepanjang pinggiran jalan utama. Rute arak-arakan Piala Adipura berakhir di rumah dinas Bupati Bungo. Keberhasilan Kabupaten Bungo meraih Piala Adipura antara lain berkat keberhasilan melakukan pengurangan sampah yang diangkut ke TPA serta penambahan bank sampah.
rumah kompos, serta komposting skala rumah tangga. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Afriyanto menghadiri rapat paripurna DPRD Bungo. Dan pada rapat tersebut Syafruddin menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bungo tahun anggaran 2023. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Afriyanto memberikan jawaban dan tanggapan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Bungo tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran 2023. Agenda yang dilangsungkan di ruang rapat utama kantor DPRD Bungo itu dipimpin Ketua DPRD dan dihadiri 21 dewan. Syafruddin Dwi Afriyanto mengapresiasi fraksi DPRD yang telah menyetujui LKPJ Bupati tahun anggaran 2023 untuk dilanjutkan ke pembahasan Pansus DPRD Bungo. Kepada kami, pemerintah Bungo sudah disampaikan oleh DPRD Bungo rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Bungo tahun 2023. Saya yakin tadi ada 24 poin yang disampaikan DPRD itu lahir dari diskusi yang mendalam di fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bungo. Semuanya luar biasa. Tadi menyangkut masalah pendidikan, masalah stunting, kemiskinan, juga masalah PAD kita yang ditingkatkan. Semuanya itu akan menjadi atensi serius buat kami untuk meningkatkan kerja ke depan dalam rangka untuk menuju pencapaian visi Bungo Maju Sejahtera 2024. Selain melaporkan progres kinerja pembangunan selama 1 tahun, LKPJ Bupati tahun anggaran 2023 juga menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Fida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.